Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Cahaya biru dari 3 monitor yang berjajar di meja kerja Rania adalah satu-satunya sumber penerangan di sudut ruangan itu. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan rintik hujan tipis yang membasahi jendela kaca. Sementara dunia terlelap, jemari Rania menari lincah di atas papan ketik, menyusun barisan kode dan analisis risiko keuangan untuk sebuah perusahaan teknologi finansial yang berbasis di London. Menjadi seorang senior financial analyst secara remote bukanlah pekerjaan yang glamor di mata orang awam, terutama di mata tetangga dan keluarga besar suaminya. Bagi mereka, kerja itu berarti keluar rumah dengan seragam rapi, menenteng tas kerja, dan pulang saat matahari terbenam. Karena Rania lebih sering terlihat mengenakan daster atau kaos oblong sambil menggendong laptop ke dapur, label "pengangguran yang beruntung" melekat erat padanya. Sedikit lagi, gumam Rania. Matanya yang sembab karena kurang tidur fokus pada angka-angka di layar. Ia baru saja menyelesaikan audit internal yang sangat krusial. Nilai proyeknya kali ini tidak main-main. Jika berhasil, bonus yang akan ia terima bisa menyamai gaji setahun pegawai kantoran biasa. Rania menyandarkan punggungnya ke kursi ergonomis yang sengaja ia beli mahal agar tulang belakangnya tidak remuk. Ia melirik ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Di sana, Aris, suaminya, sedang tidur pulas. Aris adalah pria yang baik, seorang pegawai bank tingkat menengah yang stabil. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi ganjalan di hati Rania. Aris terlalu berbakti kepada ibunya hingga seringkali buta terhadap perlakuan tidak adil yang diterima istrinya. Setiap kali ibu mertua berkunjung, komentar pedas selalu terlontar. "Rania, itu piring kotor menumpuk. Kamu kan di rumah saja seharian. Masa tidak sempat mencuci?" Atau yang lebih menyakitkan, kasihan Aris, banting tulang sendirian di kantor, sementara istrinya hanya asyik main laptop dan nonton drama. Rania biasanya hanya tersenyum tipis. Ia tidak pernah membela diri dengan memamerkan saldo rekeningnya. Baginya, privasi finansial adalah benteng terakhir harga dirinya. Ia tidak ingin Aris merasa minder, dan ia juga tidak ingin keluarga mertuanya menjadi benalu jika tahu berapa besar penghasilannya yang sebenarnya. Namun, bekerja dari rumah memiliki risiko tersendiri. Rania harus lihai menyembunyikan kantornya. Ia mengatur ruang kerjanya di sebuah kamar kecil di bagian belakang rumah yang selalu ia kunci jika ada tamu. Ia membayar semua tagihan listrik, air, dan cicilan rumah secara otomatis melalui m-banking tanpa perlu repot ke ATM. Di mata dunia, Aris adalah tulang punggung tunggal. Di kenyataannya, Ranialah fondasi beton yang menjaga rumah tangga mereka tetap tegak secara finansial. Malam itu, setelah menekan tombol send pada laporan terakhirnya, Rania merasa sangat lega. Ia menutup laptopnya dan berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air putih. Di meja makan, ia melihat sebuah brosur perhiasan emas yang ditinggalkan Siska, adik iparnya, saat berkunjung tadi sore. Siska adalah tipe orang yang ingin hidup mewah tapi enggan bekerja keras. Dia selalu merengek pada Aris untuk dibelikan barang-barang bermerek, dan Aris, karena rasa sayang yang berlebihan, seringkali mengalah meski harus menguras tabungan darurat mereka. Rania menghela napas. Ia tahu, ketenangan ini hanya sementara. Siska akhir-akhir ini mulai sering bertanya tentang paket-paket yang sering datang ke rumah, peralatan kerja canggih yang Rania beli dengan uangnya sendiri. Siska mulai curiga. Siska mulai mengendus sesuatu yang menurutnya tidak beres. "Biarlah mereka menganggapku pengangguran," batin Rania sambil menatap pantulan dirinya di gelas kaca. "Asalkan mereka tidak melewati batas." Namun, Rania tidak tahu bahwa sore tadi, saat ia sedang rapat penting via Zoom dan meninggalkan laptopnya di ruang tengah sejenak untuk mengambil kopi, Siska telah melakukan sesuatu yang fatal. Siska tidak sengaja melihat sebuah notifikasi pop-up di layar laptop Rania. Sebuah notifikasi pengiriman gaji dengan angka dalam mata uang dolar yang jika dikonversi ke rupiah, akan membuat siapapun tersedak. Benih ketamakan telah tertanam di kepala Siska. Dan malam itu,
Saat Rania akhirnya merebahkan tubuhnya di samping Aris yang mendengkur halus, di rumah lain, Siska dan ibunya sedang menyusun rencana besar. Rencana untuk memanen apa yang mereka anggap sebagai hak keluarga. Rania memejamkan mata, tidak menyadari bahwa besok adalah awal dari badai yang akan menguji kesabarannya hingga ke titik nadir. Keringat yang ia teteskan di balik layar monitor selama ini, sebentar lagi akan menjadi senjata untuk menghadapi keserakahan yang berbaju kekeluargaan. Pagi itu, kediaman Ibu Hamzah, ibu mertua Rania, terasa lebih panas dari biasanya, padahal kipas angin tua di sudut ruangan berputar dengan kecepatan maksimal. Siska duduk di sofa bludru yang warnanya sudah memudar. Matanya menatap lurus ke arah ibunya yang sedang sibuk memotong sayuran di meja makan. Siska tidak bisa tenang. Bayangan angka-angka yang ia lihat di layar laptop Rania kemarin sore terus menari-nari di pelupuk matanya. "Bu, ibu harus dengar ini. Ini serius," ujar Siska dengan nada tertahan, seolah takut dinding rumah mereka punya telinga. Ibu Hamzah mendongak, alisnya bertaut. "Ada apa sih, Siska? Pagi-pagi sudah pasang muka seperti dikejar penagih utang. Kamu minta uang lagi buat beli tas itu?" Siska mendengus kesal. "Ini lebih dari sekadar tas, Bu. Ini soal Rania. Si pengangguran yang ibu bilang cuma numpang hidup sama Mas Aris itu." Siska bergeser duduk, mendekat ke arah ibunya. "Kemarin, waktu aku ke rumah Mas Aris dan Rania lagi ke dapur, aku nggak sengaja lihat laptopnya terbuka. Ada notifikasi masuk, Bu. Nominalnya. Ibu nggak akan percaya." Ibu Hamzah meletakkan pisaunya. Rasa ingin tahu mulai mengalahkan fokusnya pada sayur kangkung. "Berapa?" "Paling juga uang belanja dari Aris yang ditabung sedikit-sedikit." "Bukan, Bu. Itu dalam dolar. Aku sempat hitung cepat di kepala. Kalau dirupiahkan, sebulan dia bisa dapat 50 juta lebih. Itu baru satu kali masuk, belum saldo rekeningnya yang aku intip sekilas. Isinya ratusan juta, Bu." Siska melebih-lebihkan sedikit agar reaksi ibunya lebih dramatis, meski sebenarnya angka yang ia lihat memang sudah sangat besar. Wajah Ibu Hamzah seketika berubah. Dari yang tadinya meremehkan, kini matanya membelalak lebar. 50 juta? Sebulan? Kamu jangan mengada-ada, Siska. Rania itu kerjanya apa? Ibu lihat dia cuma pakai daster. Masak pun jarang karena katanya sibuk di depan komputer. Ibu pikir dia cuma main game atau nonton film. Itulah liciknya Rania, Bu. Hasut Siska. Suaranya mulai naik satu oktav. Dia pura-pura miskin. Pura-pura nggak punya uang supaya kita nggak minta. Sementara Mas Aris? Mas Aris kerja banting tulang di bank sampai lembur-lembur. Badannya sampai kurus begitu. Ternyata istrinya punya simpanan gunung emas tapi diam saja. Apa itu namanya kalau bukan istri durhaka? Ibu Hamzah terdiam. Di kepalanya, kalkulator keserakahan mulai bekerja. Ia teringat atap rumahnya yang bocor, teringat keinginannya untuk mengganti perhiasan kalungnya yang sudah lama, dan tentu saja, ia teringat bagaimana Rania selalu menolak halus saat ia meminta uang tambahan dengan alasan, uangnya sudah dijatah Aris untuk kebutuhan dapur. Jadi selama ini dia membohongi kita? Membohongi Aris? Tanya Ibu Hamzah dengan suara yang mulai bergetar karena amarah yang dipicu oleh rasa iri. Jelas, Bu. Dia memanfaatkan fasilitas rumah Mas Aris, pakai listrik Mas Aris untuk kerja, makan dari uang Mas Aris, tapi uangnya sendiri disimpan rapat-rapat. Padahal ibu tahu sendiri kan, utang cicilan motorku sudah nunggak 2 bulan. Mas Aris bilang dia nggak punya uang lagi. Ternyata uangnya lari ke tabungan rahasia istrinya. Siska terus memanaskan suasana. Siska tahu betul titik lemah ibunya. Ibu Hamzah selalu merasa bahwa sebagai ibu kandung Aris, ia berhak atas setiap rupiah yang dihasilkan di dalam rumah tangga anaknya. Baginya, menantu adalah orang asing yang harus tunduk pada aturan keluarga besar. Kurang ajar, desis Ibu Hamzah. Ia menggebrak meja makan hingga potongan sayur berhamburan. Ibu tidak bisa biarkan ini. Aris itu anakku. Dia sudah susah payah membesarkannya sampai jadi orang sukses. Sekarang istrinya malah memperlakukan kita seperti pengemis.
padahal dia duduk di atas tumpukan uang. Kita harus kasih dia pelajaran, Bu. Timpal Siska dengan senyum kemenangan yang tersembunyi. Kita datangi rumahnya. Kita tanya langsung. Jangan mau dikasih alasan macam-macam lagi. Kita harus minta bagian. Setengah. Itu adil, kan? Sebagai kompensasi karena dia sudah merahasiakan ini dari kita. Ibu Hamzah mengangguk mantap. Amarahnya sudah mencapai ubun-ubun. Di matanya, Rania bukan lagi menantu, melainkan sebuah brankas berjalan yang selama ini terkunci rapat dan kini ia telah menemukan kuncinya. Sore ini, kata Ibu Hamzah dengan nada final. Sore ini saat Aris belum pulang, kita ke sana. Ibu mau lihat seberapa berani dia berbohong di depan muka ibu. Sementara itu, di rumahnya yang tenang, Rania baru saja selesai mandi setelah maraton pekerjaan yang melelahkan. Ia menatap cermin, merapikan rambutnya, dan merasa bahagia karena proyek besarnya baru saja disetujui. Ia berencana memberikan kejutan bagi Aris malam nanti, sebuah makan malam mewah untuk merayakan keberhasilan mereka berdua. Ia tidak pernah menyangka bahwa di tempat lain, badai sedang bersiap untuk mengetuk pintunya dengan cara yang paling kasar. Desas-desus yang disebarkan Siska telah berubah menjadi rencana penyerbuan. Di dalam pikiran Ibu Hamzah dan Siska, mereka bukan sedang akan merampas hak orang lain, melainkan sedang menjemput jatah yang selama ini disembunyikan. Keserakahan memang selalu punya cara untuk membenarkan dirinya sendiri. Sore itu, langit di atas perumahan tempat Rania tinggal tampak mendung, seolah turut merasakan beban berat yang akan segera menghantam rumah nomor 42 itu. Rania baru saja menutup laptopnya setelah sesi meeting panjang dengan klien dari Singapura. Kepalanya sedikit berdenyut, namun ia memaksakan diri untuk bangkit dan merapikan ruang tamu. Ia ingin suasana rumah terasa nyaman saat Aris pulang nanti. Baru saja ia meletakkan vas bunga di meja sudut. Suara gedoran keras terdengar dari pintu depan. Bukan ketukan sopan yang berirama, melainkan hantaman telapak tangan yang menuntut untuk segera dibuka. Rania mengernyit. Siapa sore-sore begini? Gumamnya. Begitu pintu terbuka, sosok Ibu Hamzah dan Siska sudah berdiri di sana dengan wajah yang ditekuk masam. Tanpa menunggu dipersilakan, Ibu Hamzah menyisihkan bahu Rania dan melangkah masuk dengan langkah kaki yang sengaja dihentakkan keras ke lantai granit. Siska mengekor di belakang, matanya liar menyisir setiap sudut ruangan, seolah sedang menghitung harga setiap perabotan yang ada di sana. Ibu? Siska, tumben sekali datang jam segini. Ada apa? Tanya Rania, berusaha menjaga suaranya tetap tenang meski jantungnya mulai berdegup kencang. Ia tahu, jika dua orang ini datang tanpa memberi kabar, biasanya ada badai yang menyertai. Kenapa? Kamu tidak suka mertuamu datang ke rumah anaknya sendiri? Sahut Ibu Hamzah ketus. Beliau langsung mengempaskan pantatnya di sofa ruang tamu, diikuti Siska yang duduk dengan angkuh sambil bersedekap. Bukan begitu, Bu. Rania hanya kaget. Silakan duduk. Rania buatkan minum dulu, ya. Ucap Rania sopan, mencoba mencairkan suasana. Ia melangkah ke dapur dengan perasaan tidak enak. Sambil menyeduh teh, ia bisa mendengar sayup-sayup bisikan Siska di ruang tamu. Lihat itu, Bu. AC-nya nyala terus. Padahal cuma dia sendiri di rumah. Boros sekali. Pasti pakai uang Mas Aris buat bayar listriknya. Rania menarik napas panjang, mengembuskannya perlahan. Ia harus bersabar. Beberapa menit kemudian, Rania datang membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat dan sepiring camilan. Namun, saat ia meletakkannya di meja, Ibu Hamzah hanya melirik sinis. Teh apa ini? Baunya tidak enak. Kamu tidak punya teh yang lebih mahal? Katanya kaya. Sindir Ibu Hamzah tanpa saringan. Rania tertegun sejenak. Ini teh yang biasa kita minum, Bu. Maaf kalau Ibu tidak suka. Siska tiba-tiba tertawa kecil. Tawa yang terdengar merendahkan. Halah, Mbak Rania. Nggak usah akting lagi deh. Kita sudah tahu semuanya. Nggak capek apa pakai daster kumal begini padahal tabungan isinya dolar semua. Dek. Jantung Rania seolah berhenti berdetak sesaat. Ia menatap Siska, lalu beralih ke Ibu Hamzah.
Jadi ini alasannya. Mereka sudah tahu tentang pekerjaannya. Namun, bagaimana bisa? Ia selalu sangat berhati-hati. Maksud Siska apa? Rania nggak mengerti. Rania mencoba melakukan pembelaan terakhir. Berharap ini hanyalah gertakan sambal. Nggak usah pura-pura bego, Mbak. Siska berdiri. Suaranya meninggi. Kemarin aku lihat sendiri di laptop Mbak. Ada transferan masuk puluhan juta dolar. Mbak pikir aku buta huruf? Mbak selama ini diam-diam punya uang banyak tapi biarkan Mas Aris kerja sampai tipes. Biarkan ibu tinggal di rumah yang bocor. Dan biarkan aku dikejar-kejar penagih utang motor. Tega ya Mbak? Ibu Hamzah ikut berdiri. Wajahnya memerah karena emosi yang sudah dipupuk sejak dari rumah tadi. Rania, ibu tidak menyangka kamu selicin ini. Kamu masuk ke keluarga ini sebagai menantu. Tapi kamu menyimpan rahasia sebesar ini dari kami. Kamu tahu kan, Aris itu anak ibu? Apapun yang ada di rumah ini, itu juga milik ibu. Rania merasa ruang tamu itu tiba-tiba menyempit. Ia merasa seperti terdakwa di pengadilan yang hakimnya adalah orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Ia melihat kebencian dan keserakahan yang murni di mata mereka berdua. Tidak ada rasa bangga sedikitpun atas keberhasilannya. Yang ada hanyalah rasa lapar akan uang yang ia hasilkan dengan memeras keringat di malam hari. Bu, uang itu adalah hasil kerja keras Rania. Rania tidak pernah meminta Aris untuk membiayai kebutuhan kerja Rania. Selama ini Rania juga membantu keuangan rumah tangga tanpa Aris perlu tahu detailnya agar dia tidak merasa rendah diri. Rania mencoba menjelaskan dengan logika. Tapi logika tidak berlaku bagi orang yang sudah gelap mata karena harta. Halah, alasan saja. Bentak Ibu Hamzah. Kamu itu istri. Harusnya uangmu itu ya uang suamimu juga. Dan uang suamimu adalah uang ibu. Kamu sudah menipu kami selama bertahun-tahun dengan wajah polosmu itu. Ibu Hamzah melangkah maju, memperpendek jarak dengan Rania hingga mereka berdiri berhadapan. Aroma ketegangan begitu pekat di udara. Rania bisa melihat urat-urat di leher mertuanya menonjol. Dengar ya, Rania, kata Ibu Hamzah dengan suara rendah namun mengancam. Ibu tidak mau tahu. Hari ini juga, semuanya harus jelas. Kami tidak akan pulang sebelum ada kesepakatan yang adil. Siska tersenyum sinis di belakang ibunya, merasa di atas angin. Rania merasa lelah. Sangat lelah. Kerja kerasnya yang ia banggakan, kini justru menjadi bumerang yang digunakan untuk menyerangnya di rumahnya sendiri. Kesepakatan apa yang ibu mau? Tanya Rania pelan. Suaranya terdengar pasrah namun sebenarnya ia sedang mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk konfrontasi yang lebih besar. Kita bicara di meja makan. Titah Ibu Hamzah sambil melangkah menuju ruang makan, seolah dia adalah ratu di istana itu. Ibu mau kamu jujur seberapa banyak harta yang kamu sembunyikan. Rania mengikuti mereka dari belakang. Ia tahu, babak intimidasi yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Ruang makan yang biasanya menjadi tempat Rania dan Aris berbagi tawaringan sambil menyantap makan malam, kini berubah menjadi ruang interogasi yang menyesakan. Ibu Hamzah duduk di kursi utama, tempat yang biasanya diduduki Aris sebagai kepala keluarga. Tangannya bersedekap di atas meja kayu jati yang kokoh, sementara Siska berdiri di sampingnya, bersandar pada tembok dengan tatapan yang menghujam tajam ke arah Rania. Rania duduk di hadapan mereka. Ia merasa seperti terdakwa yang sedang menunggu vonis. Suasana hening sejenak. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti dentuman palu hakim. Jadi, Rania, Ibu Hamzah membuka suara. Nadanya rendah namun syarat dengan otoritas yang dipaksakan. Ibu tidak suka berbelit-belit. Siska sudah menceritakan semuanya. Ibu sudah tahu kamu punya penghasilan yang jauh lebih besar dari Aris. Puluhan juta, katanya, dalam dolar. Rania menarik napas panjang. Ia tahu kebohongan atau penyangkalan tidak akan berguna lagi saat ini. Siska sudah melihat bukti fisiknya. Benar, Bu. Rania bekerja untuk perusahaan luar negeri sebagai analis keuangan. Gajinya memang menggunakan kurs asing. Dan selama ini kamu diam saja. Siska menyambar. Suaranya melengking tinggi. Mbak biarkan kami hidup susah?
Mbak tahu tidak? Bulan lalu aku harus pinjam uang ke teman kantor cuma buat bayar servis motor? Padahal kakak iparku sendiri mandi uang. Mbak ini benar-benar egois ya. Rania menatap Siska dengan tenang, meski hatinya perih. Siska, uang yang Mbak hasilkan adalah hasil kerja keras Mbak dari jam 2 pagi sampai subuh. Mbak tidak pernah membiarkan kalian susah. Bukankah setiap bulan ada uang tambahan yang masuk rekening ibu? Itu uang dari Mbak. Siska, Mbak titipkan lewat Aris tanpa menyebutkan itu dari Mbak agar Aris tidak merasa rendah diri sebagai suami. Ibu Hamzah tertegun sejenak mendengar fakta itu. Namun egonya dengan cepat menepis rasa terima kasih yang sempat muncul. Uang tambahan itu kecil, Rania. Tidak sebanding dengan apa yang kamu simpan sendiri. Kamu itu istri Aris. Dalam agama dan hukum manapun, istri harus terbuka pada suami dan keluarga suami. Kamu sudah menipu kami. Ibu benar, tambah Siska, semakin memanaskan suasana. Mbak pakai listrik rumah ini buat kerja, pakai internet yang dibayar Mas Aris, makan dari belanjaan Mas Aris. Tapi uang Mbak sendiri disimpan rapat-rapat di rekening luar negeri. Itu namanya korupsi dalam rumah tangga, Mbak. Rania merasa dadanya sesak. Logika Siska sungguh bengkok. Siska, rumah ini dicicil bersama. Bahkan uang mukanya berasal dari tabungan Mbak sebelum menikah. Listrik dan internet? Mbak yang membayar tagihannya setiap bulan lewat aplikasi. Aris hanya tahu beres. Mbak tidak pernah membebani Aris dengan biaya kerja Mbak. Halah, jangan sok pahlawan. Ibu Hamzah menggebrak meja. Ibu tidak mau dengar rincian pengeluaranmu. Yang ibu tahu, kamu punya uang banyak dan kamu tidak membaginya dengan keluarga ini. Kamu sudah mempermalukan ibu. Ibu merasa seperti pengemis yang diberi remah-remah. Padahal menantu ibu seorang jutawan. Ibu Hamzah memajukan badannya. Matanya menyipit penuh ancaman. Inilah saat yang sudah mereka rencanakan sejak di jalan tadi. Ibu sudah berdiskusi dengan Siska. Lanjut Ibu Hamzah. Sebagai kompensasi atas ketidakterbukaanmu selama ini, dan sebagai bentuk baktimu pada keluarga Aris, Ibu mau aturan baru di rumah ini. Rania terdiam. Menunggu kalimat yang akan mengubah segalanya. Berapa gajimu sekarang? 50 juta? 100 juta? Tanya Ibu Hamzah dengan nada menuntut. Rata-rata 50-60 juta per bulan, tergantung bonus proyek. Jawab Rania jujur, ingin melihat sejauh mana keserakahan mereka melangkah. Mata Siska berbinar mendengar angka itu. Ia hampir saja bersorak jika tidak ingat sedang berakting marah. Ibu Hamzah pun tampak menelan ludah. Membayangkan apa saja yang bisa ia beli dengan uang sebanyak itu. Bagus kalau kamu jujur, kata Ibu Hamzah. Suaranya kini terdengar lebih berkuasa. Mulai bulan depan, Ibu mau setengah dari gajimu itu dikirim ke rekening Ibu. Setiap bulan. Tanpa telat. Rania terperangah. Setengah, Bu? Itu 30 juta rupiah setiap bulan. Untuk apa uang sebanyak itu? Kebutuhan ibu dan Siska sudah dicukupi oleh Aris dan tambahan dari Rania. Itu bukan urusanmu, bentak Siska. Itu hak kami sebagai keluarga Aris. Kamu bekerja menggunakan fasilitas di sini. Jadi wajar kalau kami minta bagian. Lagi pula, kamu kan perempuan. Mau dikemanakan uang sebanyak itu? Paling cuma buat beli skincare dan baju mahal. Lebih baik buat bantu keluarga suami. Tapi Siska, itu uang hasil kerjaku. Cukup. Ibu Hamzah memotong pembelaan Rania. Ini bukan permintaan, Rania. Ini perintah. Kalau kamu tidak setuju, Ibu akan suruh Aris menceraikanmu hari ini juga. Ibu akan bilang pada Aris bahwa istrinya adalah wanita licik yang menyembunyikan harta dan membiarkan suaminya menderita sendirian. Kamu mau jadi janda. Ancaman itu menghantam Rania seperti gada besi. Ia menatap wajah mertuanya yang kini tampak sangat asing. Tidak ada lagi sisa-sisa kasih sayang di sana. Yang ada hanyalah transaksi bisnis yang kejam. Siska tersenyum penuh kemenangan di sudut ruangan, seolah sudah membayangkan deretan barang bermerek yang akan ia beli bulan depan. Rania menunduk. Ia bisa saja meledak, berteriak,
dan mengusir mereka. Namun, ia tahu itu bukan cara yang elegan. Ia butuh sesuatu yang lebih dari sekadar kemarahan. Ia butuh sebuah serangan balik yang akan membuat mereka menyesal telah menginjak-injak harga dirinya. Baiklah, ucap Rania lirih, hampir berbisik. Nah, begitu dong. Itu baru menantu berbakti, sahut Ibu Hamzah dengan nada yang tiba-tiba berubah manis, namun terdengar sangat palsu di telinga Rania. Tapi Rania minta waktu. Rania mendongak. Matanya kini tidak lagi tampak pasrah, melainkan dingin dan setajam silet. Rania harus mengurus beberapa dokumen transfer dan administrasi. Besok sore, silakan Ibu dan Siska datang lagi ke sini. Rania akan berikan bagian kalian secara tunai agar lebih jelas. Kenapa harus besok? Sekarang saja. Siska mendesak. Tak sabar ingin segera memegang uang itu. Siska, uang dalam jumlah besar tidak bisa ditarik sembarangan. Rania butuh waktu untuk mencairkannya. Rania memberi alasan yang masuk akal. Ibu Hamzah mengangguk, merasa dirinya telah menang telak. Baik, besok sore kami datang lagi. Pastikan jumlahnya pas. Jangan kurang serupiah pun. Ingat, setengah. Setelah mereka pergi dengan tawa kemenangan yang menggema di teras rumah, Rania tetap duduk diam di meja makan. Ia menatap cangkir teh yang sudah dingin. Tangannya tidak lagi gemetar. Sebaliknya, ia merasa sangat fokus. Kalian mau uang? Gumam Rania pada ruangan yang kosong. Akan kuberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar uang. Ia kemudian bangkit dan berjalan menuju kamar kerjanya yang terkunci. Ia membuka brankas kecil di pojok ruangan, bukan untuk mengambil uang, melainkan mengambil sebuah map coklat berisi tumpukan kertas yang selama ini ia simpan rapat-rapat sebagai kartu as, jika suatu saat keluarga suaminya melewati batas. Dan malam ini, mereka tidak hanya melewati batas, mereka telah menghancurkan jembatannya. Setelah suara deru motor Siska menjauh dari pagar rumah, keheningan yang mencekam menyelimuti ruang makan. Rania masih terduduk kaku, menatap bekas cangkir teh yang ditinggalkan mertuanya dengan sisa noda bibir yang seolah mengejeknya. Kata-kata, setengah gajimu, terus terngiang, berputar-putar seperti daster kotor di mesin cuci. Rania menarik napas dalam-dalam, mencoba mengoksigeni otaknya yang mulai panas. Ia bukan wanita lemah yang mudah digertak, namun serangan barusan datang dari orang-orang yang seharusnya ia sebut ibu dan adik. Pengkhianatan selalu terasa lebih perih ketika pelakunya adalah orang rumah. Ia bangkit, melangkah perlahan menuju kamar kerjanya. Ruangan berukuran 3x3 meter itu adalah saksi bisu bagaimana ia bertarung dengan kantuk, menatap grafik saham yang fluktuatif, dan menyusun strategi finansial untuk klien-klien kakap di seberang samudra. Di ruangan ini, ia bukan menantu yang penurut. Ia adalah seorang profesional yang dihargai mahal. Rania membuka laci meja kerjanya yang paling bawah, mengeluarkan sebuah kunci kecil yang ia kalungkan di leher. Ia membuka brankas besi tersembunyi di balik lemari buku. Di dalamnya, tidak ada tumpukan uang tunai yang menggunung seperti imajinasi liar Siska. Yang ada hanyalah map-map rapi berisi dokumen. Kalian mau transparansi? Gumam Rania. Jemarinya membelai sebuah map coklat tebal. Mari kita buka semua kartu. Rania mulai bekerja. Bukan untuk kliennya di London, tapi untuk klien spesialnya besok sore. Ia menyalakan printer. Suara mesin pencetak itu terdengar ritmis di kesunyian malam. Lembar demi lembar keluar. Pertama, Rania mencetak rincian mutasi rekening pribadinya selama setahun terakhir. Namun, ia menandai dengan stabilo merah setiap transaksi otomatis yang ia kirim ke rekening Aris, uang yang selama ini Aris anggap sebagai bonus kantor, atau hasil investasi kecil-kecilan, yang kemudian Aris berikan kepada ibunya. Rania ingin menunjukkan bahwa setiap butir nasi yang dimakan Ibu Hamzah selama ini sebenarnya berasal dari jemari yang mereka anggap pengangguran ini. Kedua, Rania membuka folder digital berjudul Catatan Siska. Selama 3 tahun terakhir, Rania diam-diam menjadi malaikat pelindung bagi adik iparnya itu tanpa setahu siapapun. Ia mencetak bukti pelunasan utang pinjol, pinjaman online,
Siska yang hampir membuat gadis itu diseret ke jalur hukum 2 tahun lalu. Ada juga bukti transfer untuk biaya kuliah semester akhir Siska yang sempat menunggak, yang kala itu Siska klaim sebagai beasiswa kepada ibunya. Kamu bilang aku egois, Siska? Rania tersenyum getir melihat total angka di bawah dokumen itu. Puluhan juta telah ia gelontorkan hanya untuk menjaga nama baik keluarga Aris, agar tidak tercemar oleh ulah Siska. Ketiga, dan yang paling krusial, Rania mengambil sebuah amplop coklat besar. Di dalamnya, ia memasukkan salinan sertifikat rumah yang mereka tempati. Di sana tertera jelas nama Rania Indah Lestari sebagai pemilik tunggal, karena rumah ini dibeli dari hasil warisan orang tua Rania dan ditambah bonus kerjanya 5 tahun lalu, jauh sebelum ia mengenal Aris. Aris hanya membantu membayar biaya renovasi dapur dan taman, namun entah bagaimana, Ibu Hamzah yakin bahwa ini adalah rumah warisan nenek moyang Aris. Rania merasa dadanya sesak saat memasukkan dokumen terakhir, surat perjanjian penghentian donasi keluarga. Ia menatap tumpukan kertas itu. Jika ia menyerahkan ini, tidak akan ada jalan kembali. Hubungannya dengan mertua akan hancur total. Namun, jika ia tetap diam dan memberikan setengah gajinya, ia hanya akan menjadi sapi perah yang disembelih perlahan. Keserakahan tidak memiliki dasar. Ia akan terus meminta hingga Rania kering kerontang. Malam itu, Aris pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak kuyu, bahunya lunglai. Rania menyambutnya di pintu, namun ia memilih untuk tidak mengatakan apapun tentang kunjungan ibu dan adiknya. Ia ingin melihat, apakah Aris akan jujur padanya jika ibunya mengadu, ataukah Aris akan terjebak di antara dua wanita ini. Capek, Mas? Tanya Rania sambil mengambil tas kerja Aris. Iya, Dek. Tadi ada audit di kantor. Oh ya, tadi ibu telepon. Aris menggantung kalimatnya, tidak berani menatap mata istrinya. Bilang apa? Tanya Rania tenang. Enggak, cuma tanya kabar. Katanya mau mampir besok sore sama Siska. Aris berbohong. Rania tahu Aris berbohong karena telinga suaminya itu selalu memerah jika menyembunyikan sesuatu. Pasti Ibu Hamzah sudah memberikan instruksi khusus pada Aris untuk tidak ikut campur, atau malah meminta Aris membujuk Rania. Rania hanya tersenyum tipis. Oh, ya sudah. Nanti aku siapkan camilan yang enak buat mereka. Di dalam hati, Rania merasa kasihan pada Aris. Suaminya adalah pria jujur yang terjepit di antara tradisi bakti buta dan kenyataan pahit. Namun, Rania harus melakukan ini. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk menyadarkan Aris bahwa keluarganya telah berubah menjadi monster karena uang. Rania kembali ke kamar kerja setelah Aris tertidur. Ia mengambil amplop coklat itu, menuliskan nama Ibu Hamzah Siska di depannya dengan huruf kapital yang tegas. Ia tidak memasukkan uang sepeser pun ke sana. Isinya adalah kebenaran yang pahit, yang beratnya melebihi 1 kilogram emas. Ia mematikan lampu kamar kerja. Besok, saat matahari mulai terbenam, ia akan menyuguhkan hidangan penutup yang tidak akan pernah dilupakan oleh mertua dan iparnya seumur hidup mereka. Wajah pucat mereka adalah harga yang pantas untuk harga dirinya yang telah diinjak-injak hari ini. Matahari mulai condong ke barat, membiaskan cahaya jingga yang masuk melalui celah gorden ruang tamu Rania. Suasana rumah terasa sangat sunyi, tipe kesunyian yang biasanya mendahului badai besar. Rania duduk di sofa tunggal, mengenakan setelan kerja yang rapi, bukan daster yang biasa ia pakai. Ia ingin mereka melihatnya bukan sebagai pembantu rumah tangga tanpa gaji, melainkan sebagai wanita profesional yang memiliki kendali penuh atas hidupnya. Tepat pukul 4 sore, suara motor Siska menderu di depan pagar. Tak lama kemudian, pintu diketuk dengan tidak sabar. Rania bangkit, membukanya, dan mendapati dua wajah yang memancarkan aura kemenangan prematur. Ibu Hamzah masuk dengan dagu terangkat, seolah dia baru saja memenangkan lotre. Siska mengekor di belakang, menjinjing tas tangan kecil yang tampak kosong. Mungkin sengaja dikosongkan untuk menampung gepokan uang yang ia bayangkan akan diterima sore ini. Sudah siap, Rania? Tanya Ibu Hamzah langsung, bahkan sebelum pantatnya menyentuh sofa. Ibu tidak mau ada alasan lagi.
Siska sudah cek, bank tutup jam 3. Jadi kamu pasti sudah tarik uangnya tadi siang, kan? Rania tersenyum. Senyum itu tipis, namun dingin. Tipe senyum yang biasanya ia berikan pada kompetitor bisnis yang keras kepala. Tentu, Bu. Rania selalu menepati janji. Tapi sebelum itu, silakan minum dulu. Ini teh spesial. Jauh lebih mahal dari yang kemarin Ibu hina. Siska mencibir. Gak usah basa-basi deh. Mbak, mana uangnya? Aku ada janji sama teman-teman mau lihat motor baru di dealer. DP-nya pakai uang ini, kan? Rania mengabaikan ocehan Siska. Ia meraih sebuah amplop coklat tebal yang tergeletak di meja samping. Amplop itu tampak berat, berisi tumpukan kertas yang rapi. Ia meletakkannya di atas meja kopi tepat di hadapan Ibu Hamzah. Ini yang Ibu dan Siska minta, ucap Rania dengan nada suara yang sangat tenang. Di dalamnya ada hak kalian yang selama ini kalian anggap aku sembunyikan. Semua rincian, semua bukti, dan tentu saja semua yang kalian butuhkan untuk masa depan kalian. Mata Ibu Hamzah berbinar. Jemarinya yang mulai keriput dengan cepat menyambar amplop itu. Siska ikut condong ke depan. Napasnya memburu karena antusias. Wah, tebal juga ya, Bu. Pasti isinya 100 ribuan semua. Seru Siska girang. Sabar, Siska. Ibu yang buka. Bentak Ibu Hamzah. Ibu Hamzah merobek segel amplop itu dengan kasar. Namun, saat tumpukan itu ditarik keluar, bukan warna merah uang kertas yang muncul, melainkan putih bersih lembaran dokumen legal dan mutasi bank yang dicetak rapi. Apa-apaan ini? Ibu Hamzah terbelalak. Mana uangnya? Rania? Ini cuma kertas. Kamu mau main-main sama ibu? Rania menyandarkan punggungnya ke sofa, melipat kaki dengan anggun. Baca dulu, Bu. Lembar pertama adalah bukti transfer tunjangan ibu selama 3 tahun terakhir. Ibu selalu bilang uang dari Aris kecil, kan? Di sana tertera jelas bahwa setiap bulan, aku menambahkan 5 juta rupiah ke rekening Aris untuk diberikan pada ibu. Jadi, selama ini ibu makan dan belanja dari uang pengangguran ini. Wajah Ibu Hamzah mulai berubah warna. Ia membolak-balik kertas itu dengan tangan gemetar. Dan Siska. Rania menoleh pada adik iparnya yang kini melongo. Lihat lembar kedua. Itu adalah bukti pelunasan utang pinjolmu sebesar 25 juta rupiah yang aku bayar diam-diam tahun lalu agar kamu tidak masuk penjara atau didatangi penagih utang ke rumah. Ada juga rincian biaya kuliahmu yang aku bayar secara anonim ke pihak kampus. Siska mendadak bungkam. Wajahnya yang tadi angkuh kini memucat pasi. Ia mencoba merebut kertas itu, namun tangannya bergetar hebat. Lalu, yang paling bawah, lanjut Rania, suaranya kini sekeras baja, adalah salinan sertifikat rumah ini. Rumah yang ibu bilang milik keluarga Aris. Baca baik-baik namanya. Rania Indah Lestari. Rumah ini milikku sepenuhnya. Aris hanya numpang di sini. Sama seperti ibu dan Siska saat berkunjung. Ibu Hamzah terduduk lemas. Napasnya mulai pendek-pendek. Kamu sengaja mempermalukan kami. Tidak, Bu. Ibu yang mempermalukan diri sendiri dengan meminta setengah gajiku. Jawab Rania telak. Di lembar terakhir, ada surat pernyataan. Mulai bulan depan, aku tidak akan lagi mengirimkan tambahan tunjangan 1 rupiah pun. Dan Siska, semua utangmu yang aku lunasi secara hukum sekarang beralih menjadi utang piutang pribadi kepadaku. Aku punya bukti perjanjian bawah tangan yang kamu tanda tangani saat kamu panik tahun lalu. Ruang tamu itu mendadak terasa dingin. Kemenangan yang dibayangkan Ibu Hamzah dan Siska menguap, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa mereka baru saja menggigit tangan yang selama ini memberi mereka makan. Rania, Ibu tidak bermaksud begitu. Suara Ibu Hamzah mencicit, jauh dari nada berkuasa yang ia gunakan tadi. Rania bangkit dari duduknya. Sudah terlambat, Bu. Kalian mau transparansi, dan sekarang kalian mendapatkannya. Wajah kalian pucat karena kalian baru sadar bahwa selama ini kalian hidup dari kebaikan hati orang yang kalian injak-injak. Tepat saat itu, pintu depan terbuka.
Aris berdiri di sana, menatap pemandangan di ruang tamunya dengan bingung. Ia melihat ibunya lemas memegang kertas, Siska yang menunduk pucat, dan istrinya yang berdiri tegak dengan tatapan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Ada apa ini?" tanya Aris lirih. Rania menatap suaminya. "Tanya pada ibu dan adikmu, Mas. Mereka baru saja menerima setengah gajiku yang mereka tuntut." Ibu Hamzah dan Siska hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Amplop coklat itu kini tergeletak di lantai. Isinya berhamburan, sebuah monumen kehancuran bagi keserakahan yang salah alamat. Suasana di ruang tamu mendadak beku. Aris melangkah masuk, meletakkan tas kerjanya di atas meja makan dengan gerakan kaku. Matanya beralih dari wajah ibunya yang pucat pasi ke arah Siska yang tampak ingin menghilang di telan bumi, lalu berakhir pada Rania yang berdiri tegak dengan sisa-sisa wibawa seorang manajer keuangan. "Setengah gaji? Apa maksudnya ini, Bu?" Aris bertanya. Suaranya rendah namun mengandung getaran kecemasan. Ibu Hamzah tidak menjawab. Tangannya masih memegang lembar mutasi bank yang menunjukkan aliran dana jutaan rupiah setiap bulan. Dana yang selama ini ia pikir murni dari jerih payah anak laki-lakinya, namun ternyata bersumber dari jemari menantu yang selalu ia remehkan. Rania maju satu langkah. Ia tidak menunggu ibu mertuanya mengarang cerita. "Mas, ibu dan Siska datang sore ini untuk menagih hak mereka. Siska melihat saldo rekeningku secara ilegal kemarin, dan mereka berdua memutuskan bahwa aku wajib menyerahkan setengah dari penghasilanku setiap bulan kepada mereka. Sebagai biaya sewa, karena aku bekerja di rumahmu." Aris terbelalak. Ia menatap ibunya dengan tatapan tak percaya. "Bu, ibu benar-benar melakukan itu? Menagih uang pada Rania?" Ibu pikir." Ibu Hamzah terbata. Suaranya serak. "Ibu pikir kamu yang susah payah, Aris. Ibu pikir Rania hanya memanfaatkanku untuk diam di rumah tanpa kontribusi. Ibu mau uang itu untuk tabungan masa depanmu juga." "Tabungan masa depanku?" Aris tertawa getir. Sebuah tawa yang terdengar menyakitkan. "Bu, selama ini aku selalu merasa gagal karena hanya bisa memberi ibu uang saku kecil. Tapi ternyata, uang yang ibu terima selama ini sudah ditambah oleh Rania tanpa sepengetahuanku. Dan sekarang ibu malah merampoknya." Siska mencoba membela diri, meski suaranya mencicit pelan. "Tapi Mas, Mbak Rania punya ratusan juta. Dia pelit. Dia biarkan aku dikejar-kejar utang." Rania menoleh tajam ke arah Siska. "Dikejar utang? Siska, baca lembar ketiga di tangan ibumu. Itu bukti pelunasan utang pinjol atas namamu yang aku bayar lunas tahun lalu. 25 juta rupiah. Kamu bilang pada ibu itu, pemutihan, dari pemerintah, kan? Padahal itu uangku. Uang yang aku kumpulkan dari lembur sampai subuh." Aris merebut kertas-kertas itu dari tangan ibunya. Ia membacanya satu persatu dengan mata yang semakin memerah. Setiap lembar dokumen itu adalah bukti betapa besarnya pengorbanan Rania dan betapa busuknya manipulasi yang dilakukan adik dan ibunya. Jadi selama ini, Aris menatap Rania dengan rasa bersalah yang teramat dalam. "Kamu yang bayar utang Siska? Kamu yang menambah tunjangan ibu? Kenapa kamu tidak bilang padaku, Rania?" "Karena aku ingin menjaga harga dirimu sebagai suami, Mas," jawab Rania tenang, meski matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak ingin kamu merasa kecil karena istrimu berpenghasilan lebih besar. Tapi lihat apa yang dilakukan keluargamu saat mereka tahu kebenarannya. Mereka tidak bangga. Mereka tidak bersyukur. Mereka justru ingin menjadikanku sapi perah." Rania kemudian mengambil satu dokumen lagi dari atas meja, sebuah map biru yang sejak tadi ia simpan. "Ini adalah skakmat yang sesungguhnya. Ibu, Siska." Rania memanggil dengan nada dingin. "Karena kalian menganggap hubungan keluarga ini adalah soal transaksi uang, maka mari kita selesaikan secara profesional. Di dalam map ini, aku sudah menyusun surat penagihan piutang. Semua uang yang aku keluarkan untuk melunasi utang Siska, dan semua tunjangan tambahan yang aku berikan pada ibu selama 3 tahun terakhir, aku anggap sebagai pinjaman yang harus dikembalikan.
Wajah Siska semakin pucat. Mbak, mana mungkin kami bisa bayar? Kalau begitu, jangan pernah lagi menginjakan kaki di rumah ini untuk meminta uang, potong Rania telak. Dan satu hal lagi, Mas Aris, silakan pilih. Jika Mas masih ingin membela cara mereka memperlakukanku, silakan kemasi barang-barangmu dan ikut mereka pulang ke rumah ibu. Karena rumah ini adalah properti atas namaku, dan aku tidak akan membiarkan orang-orang yang tidak menghargaiku tinggal di bawah atap yang sama. Ibu Hamzah menjatuhkan dokumen-dokumen itu ke lantai. Keangkuhannya runtuh total. Ia datang untuk merampas harta, namun justru kehilangan sumber kemakmuran rahasianya. Ia datang untuk berkuasa, namun justru dipermalukan oleh kebenaran yang tidak bisa ia bantah. Rania, maafkan ibu. Ibu Hamzah mencoba meraih tangan Rania, namun Rania menarik tangannya perlahan. Maaf tidak bisa membayar cicilan motor Siska bulan depan, Bu. Maaf juga tidak bisa membiayai renovasi dapur ibu yang rencananya mau ibu kerjakan pakai uang, setengah gajiku, itu. Ucap Rania tanpa emosi. Silakan keluar. Aku butuh bicara berdua dengan suamiku. Siska menarik lengan ibunya, mengajak pergi sebelum keadaan semakin memalukan. Mereka keluar dari rumah itu dengan langkah gontai, membawa amplop coklat yang isinya kini terasa lebih berat daripada batu nisan. Tidak ada lagi tawa kemenangan. Yang tersisa hanyalah rasa malu yang akan menghantui mereka setiap kali mereka melihat isi dompet mereka yang kini benar-benar tipis. Aris terduduk di sofa, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Maafkan aku, Rania. Aku benar-benar suami yang gagal. Rania menghela napas panjang, menatap pintu yang baru saja tertutup. Perang luar telah usai, namun perang di dalam hatinya baru saja dimulai. Keheningan yang tertinggal setelah kepulangan Ibu Hamzah dan Siska terasa lebih menyesakkan daripada keributan tadi. Aris masih terduduk di sofa, bahunya terguncang hebat. Pria yang biasanya tampak tegap sebagai pelindung itu kini terlihat kecil, hancur oleh kenyataan bahwa orang-orang sedarahnya telah mengkhianati kepercayaan istrinya dengan cara yang paling rendah. Rania tidak langsung mendekat. Ia berdiri di dekat jendela, menatap sisa cahaya senja yang perlahan ditelan kegelapan malam. Dadanya masih terasa panas. Rasa lega karena telah melakukan serangan balik bercampur aduk dengan rasa pedih, karena harus mempermalukan keluarga suaminya sendiri untuk mendapatkan ketenangan. Mas, panggil Rania pelan. Suaranya tidak lagi sedingin saat menghadapi mertuanya, namun tetap mengandung ketegasan yang tak bisa ditawar. Aris mendongak. Matanya merah dan basah. Rania, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa seperti orang paling bodoh sedunia. Selama ini aku bangga bisa memberi ibu uang lebih. Aku bangga bisa membantu Siska, ternyata itu semua uangmu. Uang yang kamu kumpulkan dengan mengorbankan waktu tidurmu. Aris bangkit, mencoba meraih tangan Rania, namun langkahnya ragu. Kenapa kamu memikul ini sendirian? Kalau saja kamu bilang dari awal, aku tidak akan membiarkan mereka melunjak seperti tadi. Rania menghela napas panjang, menatap suaminya lekat-lekat. Karena aku mencintaimu, Mas. Aku tahu betapa besarnya baktimu pada ibu. Aku tidak ingin menjadi penghalang antara anak dan ibu. Tapi bakti bukan berarti membiarkan dirimu dan istrimu diinjak-injak. Kamu terlalu baik, Mas. Dan kebaikanmu itu dimanfaatkan oleh mereka untuk menjadi keserakahan. Rania berjalan menuju meja makan, mengambil map biru yang sempat ia tunjukkan tadi. Ia meletakkannya di depan Aris. Ini bukan sekadar ancaman untuk mereka, Mas. Ini adalah batasan yang aku buat untuk kita, kata Rania. Selama 7 tahun kita menikah, aku selalu mengalah. Aku diam saat ibumu menghina masakanku. Aku diam saat Siska meminta barang-barang mahal padamu yang ujung-ujungnya aku yang bayar diam-diam. Tapi meminta setengah gajiku? Itu sudah melewati batas kemanusiaan. Aris membuka map itu. Tangannya gemetar melihat angka-angka yang tertera. Totalitas bantuan Rania selama ini jika dijumlahkan bisa membeli 1 unit mobil baru. Lalu sekarang apa? Rania? Kamu memintaku pergi? Kamu ingin kita berakhir? Rania terdiam sejenak.
Pertanyaan itu adalah inti dari badai hari ini. Aku tidak ingin kita berakhir karena ulah mereka, Mas. Tapi aku juga tidak bisa melanjutkan pernikahan ini jika kamu masih menjadi jalan masuk bagi mereka untuk merusaknya. Aku butuh ketegasan. Aku butuh suami yang berani berkata, tidak, pada ibunya jika permintaan itu tidak masuk akal. Aku janji, Rania. Aku janji. Seru Aris emosional. Mulai detik ini, aku yang akan menghadapi mereka. Aku akan mengembalikan semua fungsi keuangan ke jalurnya. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh Rp1 pun dari hasil keringatmu lagi. Kalau perlu, aku akan membatasi komunikasi dengan mereka sampai mereka bisa menghargaimu. Rania menatap Aris, mencari kejujuran di mata suaminya. Ia melihat penyesalan yang mendalam, namun ia juga tahu bahwa mengubah pola pikir seseorang yang sudah terbiasa disuapi tidaklah mudah. Mas, rumah ini atas namaku. Rania mengingatkan sekali lagi dengan nada serius. Aku ingin kamu paham. Aku bekerja keras bukan untuk pamer atau untuk dikuasai orang lain. Aku bekerja keras untuk keamanan masa depan kita. Jika kamu membawa mereka kembali ke sini dengan drama yang sama, maka aku tidak akan ragu untuk meminta kunci rumah ini kembali. Aris mengangguk mantap. Ia menyadari bahwa istrinya bukan lagi Rania yang dulu hanya mengangguk sopan saat ditegur mertua. Rania telah bertransformasi menjadi wanita yang tahu nilai dirinya. Dan Aris sadar, jika ia tidak ikut berubah, ia akan kehilangan permata yang selama ini menjaganya tetap tegak. Malam itu, mereka melewatkan makan malam dalam keheningan yang reflektif. Aris mulai menyusun rencana untuk bicara tegas pada ibunya besok pagi, sementara Rania kembali ke kamar kerjanya. Namun kali ini, ia tidak menyalakan laptop. Ia duduk di kegelapan, membiarkan pikirannya tenang. Amplop coklat yang berisi kebenaran pahit, itu mungkin telah membuat wajah mertuanya pucat. Namun bagi Rania, itu adalah surat pembebasan. Pembebasan dari beban rahasia yang selama ini ia pikul sendiri. Besok akan berbeda, bisik Rania pada dirinya sendiri. Ia tahu, Ibu Hamzah dan Siska pasti sedang memutar otak untuk mencari cara lain. Atau mungkin sedang menangis meratapi nasib keuangan mereka yang mendadak kering. Tapi bagi Rania, air mata mereka bukan lagi tanggung jawabnya. Ia telah memberikan amplop yang paling jujur. Dan kini saatnya ia menikmati hasil kerja kerasnya tanpa rasa bersalah. Pagi harinya, suasana di rumah Rania masih terasa kaku. Aris berangkat kerja dengan wajah mendung. Sementara Rania mencoba kembali ke rutinitasnya di depan monitor. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Baru saja Rania memulai rapat daring pukul 10 pagi. Ponsel Aris yang tertinggal di meja makan bergetar hebat. Nama, Siska, berkedip-kedip di layar. Rania membiarkannya. Namun, panggilan itu masuk berkali-kali hingga akhirnya sebuah pesan singkat muncul di notifikasi layar kunci. Mas Aris cepat ke rumah ibu. Ibu pingsan setelah baca surat penagihan Mbak Rania. Dadanya sesak. Jantungnya kumat. Mas tega ya kalau ibu sampai lewat. Rania mendengus sinis. Sebuah trik klasik. Drama, sakit mendadak, adalah senjata pamungkas Ibu Hamzah setiap kali ia terdesak atau keinginannya tidak dituruti. Selama bertahun-tahun, Aris selalu luluh dengan taktik ini. Rania segera menghubungi Aris di kantor melalui telepon rumah. Mas, Siska telepon. Katanya ibu sakit jantung. Ucap Rania datar saat Aris mengangkat telepon. Apa? Ibu sakit? Aku harus ke sana sekarang, Rania. Suara Aris terdengar panik, persis seperti yang diprediksi Rania. Mas, tunggu, potong Rania tegas. Kalau Mas mau ke sana, silakan. Tapi bawa dokter spesialis atau langsung panggil ambulans rumah sakit. Jangan cuma datang dan memberi uang, pengobat, yang ujung-ujungnya dipakai Siska belanja. Kalau ibu benar sakit, kita bawa ke UGD. Kalau ibu hanya akting, biarkan tenaga medis yang membuktikannya. Aris terdiam di seberang telepon. Logikanya mulai bertarung dengan rasa baktinya yang buta. Baik, Rania. Aku akan panggil ambulans dari RS Medika untuk menjemput ibu. 2 jam kemudian,
Rania menyusul ke rumah mertuanya. Di sana, suasana sudah ramai. Sebuah ambulans terparkir di depan pagar, dan dua orang perawat sedang memeriksa tekanan darah Ibu Hamzah yang berbaring di sofa sambil merintih dramatis. Siska berdiri di sampingnya. Wajahnya dibuat sembab seolah habis menangis hebat. "Ini semua gara-gara kamu, Mbak?" teriak Siska begitu melihat Rania masuk. Ibu syok karena surat penagihan itu. "Ibu orang tua, Mbak, nggak bisa digitukan. Mana rasa kemanusiaanmu?" Rania tidak menjawab. Ia mendekati perawat yang sedang melepas manset tensimeter. "Bagaimana hasilnya, Sus? Apa ada tanda-tanda serangan jantung atau tekanan darah tinggi yang membahayakan?" Perawat itu tampak bingung, lalu melirik catatannya. "Tekanan darahnya normal sekali, Bu. 120/80. Detak jantung juga stabil. Mungkin hanya kelelahan atau faktor psikologis." Aris, yang sudah ada di sana sejak tadi, menatap ibunya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia melihat ibunya yang tadinya merintih, tiba-tiba terdiam saat perawat menyebutkan angka tensi yang sangat sehat itu. Ibu merasa sesak sekali. Aris, mungkin alatnya rusak." Ibu Hamzah mencoba membela aktingnya dengan suara lemah yang dipaksakan. "Alatnya tidak rusak, Bu," sahut Rania sambil melangkah maju. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto yang baru saja dikirimkan oleh tetangga Ibu Hamzah kepada Rania, seorang ibu-ibu yang selama ini sering dibantu Rania secara diam-diam. Di foto itu, yang diambil 30 menit sebelum ambulans datang, terlihat Ibu Hamzah sedang asyik makan bakso pedas di teras rumah sambil tertawa bersama Siska. Tidak ada tanda-tanda sesak napas. Tidak ada wajah pucat. "Ini foto ibu jam 10 tadi, kan?" tanya Rania sambil menyodorkan layar ponsel ke depan wajah mertuanya. "Baksonya kelihatan enak, Bu. Cabainya banyak sekali untuk orang yang katanya sedang serangan jantung." Seketika, rintihan Ibu Hamzah berhenti. Ruang tamu itu mendadak hening. Siska menelan ludah. Wajahnya yang tadi pura-pura sedih kini berubah menjadi merah padam karena malu. Perawat yang ada di sana pun hanya bisa saling lirik, menyadari bahwa mereka baru saja dipanggil untuk sebuah sandiwara keluarga. Aris menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang penuh dengan kekecewaan mendalam. "Cukup, Bu. Cukup, Siska. Aku sudah cukup sabar melihat kalian memperlakukan Rania seperti musuh. Sekarang kalian bahkan berani membohongiku dengan masalah nyawa." Aris menoleh pada perawat. "Terima kasih, Sus. Silakan kembali ke rumah sakit. Biaya panggilannya akan saya urus." Setelah petugas medis pergi, Aris berdiri di tengah ruangan. Ia menatap ibu dan adiknya satu persatu. "Mulai hari ini, aku akan mencabut semua akses kartu tambahan yang aku berikan pada Siska. Dan untuk ibu, aku akan mengirimkan uang saku yang pas-pasan hanya untuk makan. Tidak ada lagi uang dandan. Tidak ada lagi uang foya-foya." "Aris, kamu anak durhaka!" teriak Ibu Hamzah, akhirnya bangun dari posisi berbaringnya dengan tenaga yang sangat prima. "Bukan aku yang durhaka, Bu. Tapi ibu yang sudah membunuh rasa hormatku," jawab Aris dingin. Ia kemudian menggandeng tangan Rania. "Ayo pulang, Rania. Kita punya hidup yang harus dijalani tanpa drama ini." Rania menatap Siska yang masih mematung. "Jangan lupa, Siska. Surat penagihan itu tetap berlaku. Jika dalam 3 bulan tidak ada cicilan masuk rekeningku, aku akan membawa dokumen perjanjian yang kamu tanda tangani ke kantor pengacaraku. Aku tidak main-main." Mereka meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Di belakang mereka, suara teriakan histeris Ibu Hamzah dan tangisan Siska pecah. Namun kali ini suara itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menarik mereka kembali. Amplop coklat kemarin telah membuka kedok keserakahan, dan drama hari ini telah memutuskan tali manipulasi yang selama ini mengikat Aris. Rania merasa udara yang ia hirup di dalam mobil terasa jauh lebih segar. Ia telah memenangkan perangnya, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan fakta dan ketegasan yang tak tergoyahkan. 1 bulan telah berlalu sejak insiden serangan jantung buatan itu. Kehidupan di rumah nomor 42 berubah total.
Tidak ada lagi ketukan pintu yang menuntut di sore hari. Tidak ada lagi pesan-pesan singkat dari Siska yang meminta pulsa atau uang jajan tambahan. Rania telah memblokir nomor adik iparnya itu. Sementara Aris hanya melayani komunikasi yang berkaitan dengan kebutuhan pokok ibunya. Pagi ini, Rania duduk di teras depan dengan secangkir kopi hangat. Ia tidak lagi merasa perlu bersembunyi di kamar kerja jika ada tetangga yang lewat. Ia mulai berani bercerita sedikit demi sedikit bahwa ia bekerja sebagai konsultan keuangan internasional. Respon tetangga? Mereka kagum, bukan menghakimi. Ternyata, selama ini ketakutan Rania akan penilaian orang lain hanyalah bayang-bayang yang dipicu oleh tekanan mertuanya sendiri. Di sisi lain kota, kehidupan Ibu Hamzah dan Siska berubah drastis menjadi diet finansial yang menyiksa. Tanpa subsidi rahasia dari Rania, Ibu Hamzah menyadari bahwa uang pensiun dan jatah dari Aris hanya cukup untuk makan sederhana dan bayar listrik. Keinginan untuk merenovasi dapur atau membeli emas baru kini hanya menjadi mimpi di siang bolong. Siska lebih parah lagi. Karena akses kartu kredit tambahannya diputus total oleh Aris, ia terpaksa menjual motor metik barunya untuk menutupi cicilan hutang pada Rania. Kini, ia harus berangkat kerja menggunakan angkutan umum atau ojek online. Teman-temannya yang biasa ia traktir dengan uang Rania perlahan menjauh saat tahu Siska tidak lagi punya dana tak terbatas. "Mbak, ini cicilan pertama dari Siska," ucap Aris sore itu sambil menunjukkan mutasi rekening di ponselnya saat mereka sedang bersantai di ruang tengah. Angkanya tidak besar, hanya 1 juta rupiah. Rania melirik layar itu lalu tersenyum tipis. "Biarkan saja, Mas. Aku tidak butuh uangnya. Tapi dia butuh belajar bahwa setiap perbuatan ada harganya. Uang itu biarkan tetap di rekening itu. Nanti jika sudah terkumpul, kita gunakan untuk donasi atau tabungan pendidikan anak kita kelak." Aris mengangguk setuju. Ia merasa jauh lebih ringan sekarang. Transparansi yang dipaksakan oleh Rania ternyata menjadi obat bagi pernikahan mereka. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi rasa rendah diri karena perbedaan penghasilan. Aris menyadari bahwa menjadi kepala keluarga bukan berarti harus menjadi satu-satunya sumber uang, melainkan menjadi pelindung bagi ketenangan hati istrinya. Minggu berikutnya, Rania menerima sebuah paket di kantornya. Isinya adalah surat permintaan maaf yang ditulis tangan oleh Ibu Hamzah. Surat itu tidak lagi berisi tuntutan atau makian, melainkan penyesalan yang terdengar tulus, atau mungkin penyesalan karena menyadari betapa ruginya kehilangan menantu sebaik Rania. Rania membacanya dengan tenang, lalu melipatnya kembali. Ia memaafkan, tapi ia tidak akan lupa. Jarak yang ia ciptakan adalah bentuk perlindungan diri yang sah. Sore itu, Aris pulang membawa sebuket bunga matahari kegemaran Rania. "Untuk manajer keuangan terbaikku," candanya sambil mengecup kening istrinya. Rania tertawa. Tawa yang lepas dan tanpa beban. Ia mengajak Aris duduk di meja makan, meja yang dulu menjadi saksi bisu intimidasi mertuanya, namun kini kembali menjadi tempat mereka merajut mimpi. "Mas, aku ada proyek baru dari klien di Swiss. Bonusnya cukup besar," lapor Rania dengan jujur. Aris tersenyum bangga. "Hebat! Mau kita gunakan untuk apa? Renovasi taman belakang? Atau kita mulai investasi properti atas namamu lagi?" "Kita simpan dulu, Mas. Aku ingin kita liburan berdua saja, tanpa gangguan siapapun. Kita butuh merayakan kemenangan ini," jawab Rania. Kisah amplop coklat itu menjadi legenda kecil di lingkungan keluarga besar mereka. Pelajaran berharga bagi siapapun yang mencoba mengukur harga diri seseorang hanya dari penampilannya di rumah. Rania telah membuktikan bahwa diamnya seorang istri bukan berarti ia lemah, dan kesabarannya bukan berarti ia bisa ditindas. Saat malam turun dan lampu-lampu rumah mulai menyala, Rania menatap pantulan dirinya di jendela kaca. Ia tidak lagi memakai daster kumal yang sering dihina Siska. Ia memakai gaun rumah yang elegan, dengan tatapan mata yang bercahaya. Ia bukan lagi menantu yang terintimidasi. Ia adalah Rania, pemilik rumahnya sendiri, pengatur hartanya sendiri, dan pemegang kendali penuh atas kebahagiaannya. Wajah pucat ibu mertua dan iparnya saat melihat isi amplop itu adalah kenangan penutup bab lama yang suram.
Sekarang, bab baru telah dimulai. Bab di mana keringat di balik layar itu akhirnya membuahkan kedamaian yang tak ternilai harganya. Tamat.